Lihat, ini aja 12 miliar, ini satu, ini 12 miliar, Sombongnya 9 minta miliar, ini hampir 30 miliar. Jadi kalau otak saya tidak brilian, bagaimana mesti menghasilkan? Belum lagi saya punya saham di mana-mana. Dibanding dengan dia hanya ngajar, udah itu bujang lapuk, Hanya ngajar. ya bujang lapuk. Melihat video tadi miris rasanya kalau ada pengacara yang mengaku pengacara besar, terkenal, dan hebat, kelas internasional melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dalam ruang diskusi akademis, yang dilakukan oleh Hotman Paris itu adalah ad hominem. Penyerangan secara personal, penyerangan secara pribadi, personal attack. Dan itu sangat memalukan dalam ranah diskusi akademis. Challenge yang dilakukan oleh Rocky Gerung sangat jelas, yaitu bahwa kemilau dari berlian yang dipakai oleh Hotman Paris itu lebih kemilau daripada isi kepalanya. Artinya tantangan untuk membuktikan intelektualitas dan tantangan untuk membuktikan bagaimana cara dia berdiskusi, mengungkapkan argumentasi-argumentasi yang bernas, yang hebat, argumentasi-argumentasi yang cerdas. Tetapi justru Hotman Paris malah melakukan hal yang saya pikir adalah sebuah memalukan, tindakan yang memalukan, karena bagaimanapun adalah pengacara sekelas dia melakukan penyerangan-penyerangan yang secara pribadi. Contoh, Rocky Gerung dikatakan bujang lapuk, tidak pernah memimpin sebuah menjadi kepala keluarga. Rocky Gerung juga bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, sambil Hotman Paris Hutapea memamerkan hartanya yang miliaran, sahamnya yang di mana-mana. Ini saya pikir adalah tindakan yang memalukan dari Hotman Paris. Harusnya Hotman Paris, kalau memang dia mengaku hebat, pengacara cerdas kelas internasional, layanin aja, bikin perjanjian untuk melakukan debat di mana tempatnya, tanpa melakukan penyerangan-penyerangan pribadi. Betul. Kalau yang dilakukan oleh Hotman Paris ketika dia melakukan suatu tindakan adalah memperkaya dirinya sendiri. Dia sedang beracara, sedang berperkara, contohnya dia mendapat gaji untuk dirinya sendiri, yang bahkan mungkin dia bisa jadi membela orang-orang yang salah, yang penting bayarannya besar. Itu adalah kepentingan pribadi. Tetapi kalau yang dilakukan oleh Rocky Gerung sangat jelas. Puluhan tahun dia menjadi dosen filsafat di UI dan gajinya tidak pernah diambil. Dia melahirkan generasi-generasi cerdas sudah puluhan ribu di Indonesia ini. Artinya kalau Anda mengatakan jasa secara sosial, jasa secara akademis, jasa secara kemasyarakatan, Rocky Gerung lebih hebat daripada Anda, Hotman Paris. Jadi saya menyayangkan sekelas Hotman Paris Hutapea tapi melakukan tindakan-tindakan yang memalukan, personal attack, ad hominem, dan memamerkan kekayaan. Biasanya orang yang tidak mampu untuk menunjukkan sesuatu yang diharapkan oleh orang, dia akan berkelit dengan menunjukkan sisi lain. Dalam hal ini Hotman Paris menunjukkan hartanya, seolah dengan harta yang banyak itu bisa mendegradasi nama baik dari Rocky Gerung. Anda salah, Hotman Paris. Semua masyarakat akan tahu dan bisa menilai Anda nggak ada apa-apanya dengan Rocky Gerung dari sisi intelektualitas dan kecerdasan, bahkan mungkin dari sisi jasa-jasa yang pernah diberikan Rocky Gerung untuk bangsa dan negara ini. Gue mau disclaimer dulu nih, gue itu bukan pendukungnya Rocky Gerung, dan gue juga nggak suka banget sebenarnya sama Rocky Gerung, karena dari dulu dia tuh hobinya mengkritik pemerintah aja. Tapi apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu berdasarkan fakta, dan dia jelaskan secara ilmiah. Dulu waktu Pak Jokowi dikatain anak PKI, Bang Hotman kemana? Joget-joget sama Aspri yang ke-378. Kenapa baru sekarang bacotnya? Emang sih Rocky Gerung nggak punya prestasi, tapi dia udah banyak melahirkan mahasiswa lulusan terbaik di negeri ini. Betul. Karena dia seorang dosen, sebuah profesi yang sangat mulia. Menurut gue, lebih terhormat bujang lapuk daripada pria beristri tapi doyan peluk sambil cium cewek-cewek di atlas. Asoy. Soy. Ketika Bang Hotman Paris memberikan tantangan berduel di ring tinju untuk Bang Rocky Gerung, astagfirullahaladzim, Bang Hotman, saya Papi Seto sebenarnya mengidolakan Bang Hotman loh. Karena Bang Hotman senior saya di ilmu hukum. Saya juga pernah sekolah di hukum tapi tidak dipakai sekolahnya. Saya mengidolakan Bang Hotman. Tapi yang jadi masalah, Bang, saya pribadi kecewa sama Abang ketika belakangan ini Abang memblas tayangan-tayangan di sosial media, Abang menantang Rocky Gerung untuk berduel tarung di ring tinju. Sedangkan Abang seorang lawyer profesional, senior, punya nama besar. Harusnya tidak seperti itu, Bang. Sedangkan Bang Hotman kan sudah tahu ya, di pasal KUHP ada pasal 182 dan 183 tentang menantang orang. Harusnya Abang sebagai praktisi lawyer
Harusnya abang tidak seperti itu, Bang. Jangan biarkan stigma masyarakat Indonesia yang tadinya sudah taat hukum menjadi rancu ini, Bang. Abang saja yang seorang pengacara senior melakukan penantangan seperti itu. Harusnya kan diselesaikan dengan debat saja, duduk bareng dengan Rocky Gerung, tanpa harus menantang-nantang di ring tinggi. Jangan sampai nih Bang, pikiran warga Indonesia yang tadinya sudah taat hukum, ada masalah langsung larinya ke hukum, ada masalah langsung larinya ke peradilan. Jangan sampai nanti kalau ada masalah larinya ke ring tinju. Betul. Apakah tidak ini pembelajaran yang membuat orang Indonesia yang tadinya taat hukum jadi barbar, Bang? Kembali ke zaman barbar, menyelesaikan masalah dengan perkelahian, dengan bertinju. Aduh Bang, please Bang. Abang seorang senior di hukum. Dan terus saya juga ketemu VT Abang yang bilang itu hanya candaan saja. Astagfirullahaladzim Bang. Undang-undang gak bisa untuk candaan loh Bang. Abang senior loh. Mohon izin ya Bang, izin mengingatkan aja. Jangan sampai jadi blunder nanti ke abang ya. Abang seorang ahli hukum, abang senior di bidang hukum ya. Gitu aja Bang ya. Salam perkenalan dari saya. Semoga VT ini bisa membantu mengingatkan abang dan juga sedikit banyak mengedukasi masyarakat Indonesia. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih buat semua sobat gue papi dan salam sejahtera buat Bang Hotman Paris. Yap, apa yang menjadi prediksi para netizen terkait dengan pamor Hotman Paris akan jatuh disebabkan karena membela orang yang salah dan kerap kali ngoceh di media sosial, merendahkan seseorang dan memamerkan kekayaannya seperti yang ada di video pertama tadi. Saya kira ini sangat tidak etis, di mana seorang lawyer yang kita tahu sendiri bahwa beliau selalu menjuluki dirinya sebagai lawyer yang tersukses di negara ini, tetapi dengan entengnya sangat mengkerdilkan profesi seorang pengajar yang ditujukan kepada Bang Rocky Gerung. Saya kira yang akan merasa bukan hanya Bang Rocky Gerung, karena di Indonesia ini banyak orang yang berprofesi sebagai pengajar. Jangan sampai seluruh pengajar di Indonesia keberatan dengan apa yang menjadi statement Bang Hotman Paris ini. Dan yang paling mirisnya di mana tak ada satupun para netizen yang memberikan pembelaan terhadap Hotman Paris. Saya kira netizen mampu menilai dengan bijak bahwa siapa sosok yang betul-betul layak untuk dibela dan yang mana yang tidak layak untuk dibela. Karena kita tahu sendiri bahwa kualitas dari kedua tokoh tersebut jauh berbeda, di mana Bang Rocky Gerung yang memang dari dulu selalu memberikan suatu hal yang positif terhadap rakyat Indonesia, terhadap bangsa ini, terus-menerus mencerdaskan bagaimana agar kita sebagai rakyat bisa pekah dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan jalurnya. Itu harus dikritiki, dan dibanding dengan apa yang menjadi kontribusi Hotman Paris, saya kira tidak ada sama sekali selain kontribusi yang buruk, di mana hanya bisa memamerkan kekayaan dan juga mengkerdilkan seseorang. Yang paling parahnya adalah beliau ini kerap kali mempertontonkan hal-hal yang vulgar, yang tidak etis. Saya kira yang mempertontonkan hal-hal yang tidak senonoh di media sosial, mencium dan memeluk cewek-cewek yang bukan istrinya. Saya kira ini contoh yang buruk bagi generasi, apalagi yang menyaksikan adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Saya kira Hotman Paris perlu banyak-banyak bercermin sebelum bercerita tentang orang lain seperti yang ada di video pertama tadi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga video yang saya bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat, dan saya akhiri dengan ucapan wallahumma biq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.